Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan membahas beberapa pertanyaan yang banyak banget masuk. Apakah untuk iPhone 13 di tahun 2025 ini masih worth it untuk dibeli teman-teman ya. Nah, jadi di video kali ini gue akan share berdasarkan pengalaman pribadi gue yang menggunakan iPhone 13 ini hampir 1,5 tahun teman-teman ya. Jadi kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi kalau untuk iPhone 13 tuh sekarang dia kotaknya udah memang kotak teman-teman ya, mengecil seperti ini, bukan kotak yang besar lagi. Jadi kalau kita buka di sini kita itu cuma dapetin unitnya dan juga cuma kabel charger doang. Kalau untuk kepala chargernya itu udah nggak ada sama sekali teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk kepala chargernya kalian harus beli terpisah, dan kalau misalkan kalian beli di Gmap atau di iBox, mereka juga udah ada ngejualin aksesoris yang kualitasnya juga bagus-bagus saja teman-teman. Ini informasi yang bisa gue sampaikan ke kalian. Nah teman-teman, kalau untuk iPhone 13 gue ini gue udah mulai lupa ya, tapi kalau nggak salah waktu itu gue beli di angka 11.900.000 alias 12 juta teman-teman ya. Dan sekarang kalau untuk harga iPhone 13 ini udah sangat-sangat jauh turun teman-teman ya. Oke guys, jadi sekarang gue udah buka website ibox.co.id. Di sini gue sendiri udah buka pilihan iPhone 13, kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini kita pilih warna hijau misalnya, dan juga untuk storage-nya 128GB, berarti harganya sekarang di angka 9,2 juta teman-teman ya. 9.250.000. Kalau di compare dengan harga gue yang hampir 12 juta, berarti dia tuh hampir sekitar 3 jutaan, hampir 3 juta lah teman-teman. Jadi 2,5 sampai 3 juta perbedaannya 1,5 tahun yang lalu. Menurut gue secara pribadi, kalau untuk warna di iPhone 13 ini cenderung keren-keren sih teman-teman ya. Jadi di sini ada warna hijau, ada warna pink, ada warna blue seperti ini, kemudian ada warna hitam, ada warna starlight putih seperti ini, dan juga warna merah yang kece banget menurut gua secara pribadi. Kemudian kalau kita cek yang 256GB sekarang harganya di angka 11.749.000. Jadi sebenarnya dengan budget yang gua keluarkan 11.900.000, sekarang gua udah bisa dapetin yang 256GB teman-teman ya. Nah, dan jangan lupa kalau kalian mau trade in juga, kalian bisa trade in aja, install aja untuk software install aja aplikasinya di iPhone kalian bisa tukarkan iPhone yang kalian punya sekarang, tukar tambah ya di gerai iBox langsung. Kalau misalkan di Gmap kalian trade in di Gmap, kalau di iBox trade in iBox. Tapi gue nggak terlalu merekomendasikan sih, karena gue lebih prefer untuk menjual ke orang karena harganya yang dikasih tuh terlalu rendah banget teman-temannya. Nah, sekarang kita lanjut ke unit iPhone ini teman-teman. Nah, kalau untuk iPhone ini sendiri dari sisi spesifikasinya sebenarnya itu udah mulai ketinggalan zaman. Untuk chipsetnya masih menggunakan chipset A15 Bionic yang gue bisa confirm ke kalian untuk tahun 2025 sebenarnya ini masih sangat bagus teman-teman. Kenapa gue bisa bilang sangat bagus? Karena pada dasarnya dari pemakaian gue sehari-hari tidak ada permasalahan sama sekali dari sisi performa. Kalau kalian nanya ke gue force close itu force close di iPhone 13 gue ini cenderung hampir 99% nggak pernah terjadi sama sekali ya. Mungkin kalau pernah kejadian gue pun udah lupa ya itu pas kapan, karena itu kadang-kadang tergantung dari iOS-nya teman-temannya. Nah, dengan chipset A15 Bionic yang menurut gua masih oke, RAM-nya 4GB, kemudian untuk dari penggunaan chipsetnya yang menurut gua sangat maksimal, untuk iPhone 13 ini di angka 9 jutaan sekarang itu adalah kacang goreng menurut gua secara pribadi teman-temannya. Nah, jadi di sini gua akan share ke kalian untuk dari sisi baterai lagi. Kita lanjut teman-temannya. Baterai di iPhone 13 ini nggak terlalu gede lah teman-temannya, sejujurnya kalau gua mau share ke kalian ya. Nah, baterai di iPhone 13 ini hanya di angka 3240 mAh. Kalau lo compare dengan varian Pro Max ya sebelumnya teman-teman ya, itu lumayan jauh ya untuk perbedaan dari iPhone 13 ini guys ya. Dan untuk Android zaman sekarang juga baterainya udah 4000-5000 ke atas guys ya. Jadi kalau untuk 3200-an mAh, kalian yang udah terbiasa menggunakan baterai 4000-an mAh ke atas, menurut gue itu nggak cocok buat kalian guys ya.
Tapi bagi gue secara pribadi 3240 mAh itu cukup banget untuk gue temen-temennya. Nah di sini gue kasih lihat ke kalian temen-temennya untuk screen on gue 2 hari belakangan ini memang lagi tinggi-tingginya di angka 8 jam 47 menit, dimana gue banyak buka Instagram, banyak buka Safari dan WhatsApp, Facebook dan lain-lain temen-temennya. Nah tapi pemakaian gue selama ini sebenarnya nggak sampai 8 jam 47 menit. Gue tuh rata-rata pakai iPhone ini 4 jam sampai 5 jam doang teman-teman. Di sini kita cek langsung last 10 days-nya. Di sini kalian bisa lihat sendiri average screen gue yang sering gue pakai di iPhone 13 ini adalah 5 jam 16 menit. Betul sekali teman-teman ya. Karena gue pada dasarnya lebih menggunakan iPhone 12 yang lagi ngerekam ini sebagai senjata utama untuk kerjaan gue. Jadi kalau untuk iPhone 13 ini murni hanya lagi pakai pas pulang ke rumah doang, buat nonton YouTube, buka Instagram, buka WhatsApp, buka Facebook, dan buka website aja, surfing, baca-baca berita dan lain-lain teman-teman ya. Nah sekarang kita masuk ke baterai health. Baterai health di iPhone 13 gue ini masih di angka 89% selama 1,5 tahun, yang menurut gue secara pribadi masih sangat awet teman-teman ya. Kalau kalian tanya ke gue, bang untuk baterai di iPhone itu wajib diganti pas udah berapa sih persentasenya? Saran gue secara pribadi, secara normal teman-temannya itu di angka 80% kalian udah wajib ganti sih. Tapi selama tidak punya masalah, tidak bikin iPhone-nya itu restart sendiri, di bawah 80% sampai 78, 75, 72 kalau misalkan tidak terlalu mengganggu penurunan baterainya, gua rasa belum harus diganti juga sih, kecuali iPhone kalian tuh sudah mulai mengalami restart dan baterainya tuh persentasenya naik turun, itu kalian sudah wajib ganti teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan masuk dari sisi kamera. Kameranya yang paling gue suka dari iPhone 13 ini dia adalah menyilang. Jadi waktu iPhone 13 ini rilis, kamera menyilang itu keren banget menurut gue secara pribadi, karena dia tampil beda dari kebanyakan kamera sebelumnya yang desainnya gitu-gitu doang. Jadi dengan kamera menyilang seperti ini sampai sekarang masih dipertahankan oleh Apple. Jadi iPhone 13, 14, 15, dan 16 juga kameranya masih nyilang seperti ini teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk resolusinya di sini 12 megapiksel doang, tapi ada tapinya nih, jangan diragukan. Kalau untuk dari kualitas kameranya ini masih bagus banget. Kemudian untuk kalau dari jernihnya keren banget teman-teman. Jadi buat kalian yang suka bikin konten, suka selfie juga, di mana untuk kamera selfie-nya di angka 12 megapiksel juga. Menurut gue itu udah standarnya zaman now itu iPhone 13 loh teman-teman kalau untuk dari sisi kamera. Selain itu buat kalian yang konten kreator, ada yang namanya cinematic mode yang menurut gue secara pribadi bikin kualitas konten kalian tuh semakin keren sih menurut gue teman-teman ya. Karena sebenarnya kalau untuk cinematic mode nih dia kayak ala-ala TV gitu, keren, settingnya tuh dia ada blur-blur. Jadi menurut gue secara pribadi keren sih kalau untuk kalian yang suka bikin konten yang perfeksionis dan kalian suka banget otak-otak tentang fotografi. Jika kalian cinta banget fotografi, gue rasa cocok banget nih untuk iPhone 13 sebagai senjata kalian untuk dipakai di tahun 2025. Menurut gue secara pribadi minimalnya iPhone zaman now itu adalah di iPhone 13 teman-teman ya. Sekarang gue akan lanjut dari sisi kekurangan yang ada di iPhone 13 ini teman-teman ya. Menurut gue secara pribadi, gue tidak mengalami atau tidak menemukan kekurangan yang signifikan banget buat gue, karena bagi gue iPhone 13 ini almost perfect sih. Kalau bisa dibilang tidak ada yang sempurna di dunia, gue bisa bilang ini di angka 99%. Karena apapun yang gue butuhkan bisa disupport dengan lancar-lancar aja. Kalau kalian tanya ke gue, kalau untuk main game di iPhone 13 ini enak atau enggak, gue bisa bilang enak banget teman-teman. Tidak ada permasalahan sama sekali guys. Kalian mau main game berat, mau main game ringan, ini semuanya bisa dijalankan. Nah, for your information, kalau untuk main game berat seperti Genshin Impact, Honkai itu juga memang membutuhkan sedikit daya yang lumayan gede ya pas dimainkan. Karena menurut gue secara pribadi, game-game gede seperti itu memang bisa dijalankan di iPhone 13 ini, tapi tidak menutup kemungkinan sesekali mengalami apa itu yang namanya sedikit patah-patah, ada sedikit
lag gitu teman-teman. Jadi kalian jangan kaget kalau misalkan karena lagi main tiba-tiba ada sedikit patah. Nah ini pengecualian untuk game-game besar ya, untuk Genshin Impact gitu loh teman-teman. Tapi kalau untuk main Mobile Legend, PUBG, COD, Free Fire, ini lancar banget ya. Apalagi gue di sini cuma main Clash of Clans doang, gimana ya, semuanya dihajar habis-habisan tanpa ada masalah sama sekali loh teman-teman ya. Nah kemudian kalau kalian tanya ke gue untuk main Instagram, main YouTube itu lancar atau enggak, gue bisa bilang ini lancar banget ya, tidak ada permasalahan sama sekali. Ini gue cek kalian untuk ngajakin lihat main Instagram seperti ini, kalian bisa lihat sendiri kalau main Instagram lancar-lancar aja, tidak ada permasalahan sama sekali guys ya. Kalian mau bikin konten di sini itu enak-enak aja. Jadi menurut gue secara pribadi dari sosial media enak, main game enak, tidak ada permasalahan sama sekali. Jadi kalau untuk dari sisi kekurangannya yang bisa gue share ke kalian secara netral itu adalah refresh rate-nya yang masih 60 Hz. Itu memang sayang banget ya, masih 60 Hz zaman sekarang, karena Android zaman now pun yang murah-murah udah 120 Hz. Tapi gue bisa make sure ke kalian tidak ada terlalu jauh perbedaannya ya 60 Hz yang ada di iPhone 13 ini, karena so far gue masih sangat nyaman. Kemudian sayangnya dia masih Lightning C seperti ini kalau untuk ngecas, jadi belum Type C, karena zaman sekarang semuanya udah Type C, gampang banget ngecas kalau iPhone kalian tuh udah Type C teman-teman ya. Nah sisanya menurut gue secara pribadi dari build quality ya, iPhone 13 ini dia tuh gampang lecet teman-teman, gampang membekas seperti ini. Gue bisa notice kalau di compare dengan iPhone 14 tuh untuk dari sisi bodinya, build quality seperti ini tuh masih lebih better loh teman-teman ya. Punya saudara gue iPhone 14 nya itu beda setengah tahun doang sama iPhone gue, tapi no lecet, padahal dia kadang-kadang nggak menggunakan case teman-teman. Dan juga gue bisa ngeliat teman-teman gue yang menggunakan iPhone 13 juga kadang-kadang udah banyak lecet atau teman-teman, terutama di bagian ring juga sama seperti iPhone 11 teman-teman ya. Mungkin itu aja yang bisa gue share ke kalian untuk dari sisi kekurangannya, karena bagi gue untuk kalangan umum, orang awam, netral, iPhone 13 ini sangat-sangat worth it untuk dibeli di tahun 2025, apalagi harganya masih udah sangat rendah. Saran gue beli aja sebelum unitnya kehabisan. Nah kalau untuk sinyal di iPhone 13 gue aman jaya, karena ini gue beli resmi di iBox teman-teman ya. Oke, sekian video gue kali ini. Buat yang nanya ke gue masih worth it nggak sih untuk beli iPhone 13 di tahun 2025, jadi gue bisa konfirmasi ke kalian ini masih sangat worth it, karena menurut prediksi gue ini bisa tahan sampai 2026 atau 2027 teman-teman ya. Sekian video gue kali ini, semoga video gue ini memberikan kalian sedikit gambaran. Bye bye guys.